Halo, berjumpa lagi dengan saya Andi Irawan dan kali ini saya tidak sendirian lagi. Hari ini saya ditemani atau malam ini saya ditemani oleh Pak Riki Irawan. Halo Pak Riki, apa kabarnya? Baik, Pak Andi, baik. Luar biasa baik ya. Walaupun di masa pandemi seperti ini kita tidak pernah merasa seperti hal yang tertunda atau apa, tapi tetap positif thinking terus ya. Tetap harus semangat Pak Andi. Luar biasa. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai keuntungan investasi kafling di Australia. Mungkin kalau Anda sudah sering menjadi investor lokal di Indonesia, Anda beli kafling, ya kan, kemudian tunggu untuk penjual lagi lain untuk beli lagi, atau enggak mungkin Anda beli kafling untuk dibangun sendiri rumahnya. Berbeda-beda. Tapi kali ini saya akan membahas mengenai investasi kafling di Australia. Biasanya kan yang kita bahas selalu adalah apartemen, rumah. Nah, kali ini, spesial untuk hari ini, kita akan bahas tentang kafling di Australia. Baik, seperti biasa, sebelumnya saya akan share mengenai Jalin Realty International. Mungkin ada beberapa yang sudah familiar, tapi mungkin juga ada yang belum familiar dengan Jalin Realty International. Jalin Realty International adalah agent properti khusus untuk properti di Australia. Yaitu kita mulai penjualan dari proyek sampai dengan kita settlement. Setelah settlement atau serah terima kunci, pada saat Anda ingin menyewakan unit Anda, bisa juga dengan Jalin Property Management. Kemudian pada saat sekitar 8 atau 10 tahun mendatang, jika Anda berpikir untuk menjual properti Anda, Jalin Realty ada tim resale yang akan membantu proses jual beli properti Anda. Luar biasa, jadi end-to-end solution. Jadi Jalin itu memiliki kerjasama antara developer, klien, dan juga notaris untuk memastikan proses yang lancar di antara pihak yang berkepentingan. Mungkin ada yang bertanya, kalau saya beli di Australia, apakah perlu notaris? Ya, tentu saja. Anda perlu notaris yang berlokasi di Australia. Our mission is making the world our home. Seperti yang sering digaungkan oleh our chairman kita, yaitu Mr. Yan Chen, to make the world our home. Jadi tidak ada batas, tidak ada limit, dalam artian kita berlokasi di Indonesia, berlokasi di Malaysia, atau berlokasi di Singapura, tetap bisa berinvestasi di Australia. Itu kelebihannya. Kita juga memiliki beberapa kantor seperti di Melbourne, Indonesia, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, dan juga Beijing. Baik, saya akan share mengenai Jalin Company Profile.总部位于澳大利亚墨尔本的佳宁国际是一家专注于房地产服务的专业机构。创立至今的30多年来，佳宁国际以德为本，以诚立身，辛勤耕耘，积累了丰富的房产物业投资经验，足迹遍布了澳大利亚、中国、新加坡、马来西亚、印尼、文莱和香港等国家和地区。30多年来，佳宁始终坚持着公司的愿景与理念，以职业道德为价值观，帮助每一位客户成功置业澳洲。佳宁国际地产公司能从马来西亚、印度尼西亚、新加坡、澳大利亚和中国持续成长30多年，是全靠佳宁长期坚持公司的理念和愿景而来。佳宁是个专业的服务公司，我们的平台是通过房地产这个渠道，制造许多实际与可靠的机会，与大家分享，让大家生活变得更美好。 Our core values are derived from the word ethics, and we break it into excellence in performance,
teamwork among our employees, honesty in our business dealings, integrity and innovation in our actions, commitment towards our work, and sincere relationship. 与澳洲数百家开发商均有着长期而稳定的友好合作，其代理的众多地产项目遍布悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸、珀斯等首府城市。优越的地段、舒适便捷的生活环境、具有竞争力的价格，每一个项目都经过筛选。成熟的团队和后期服务部门，也为佳宁的客户提供了舒心的投资体验。客户的认可是对佳宁最大的鼓励。每一位佳宁人将始终坚持佳宁的愿景与理念，不断提高自身专业水平和服务，助您更加安心地置业澳洲。佳宁国际，圆您澳洲梦。We are Jialing Melbourne. We are Jialing Shanghai. We are Jialing Beijing. We are Jialing Singapore. We are Jialing Jakarta. We are Jialing Malaysia. Ya, oke. Sekilas mengenai Jialing Realty Company Profile, bahwa kita selalu mengadakan exhibition, expo properti untuk di Australia, baik di Singapura, KL, Indonesia, dan juga di Hong Kong dan juga Beijing. Nah, tadi Anda lihat beberapa kilasan, kita punya expo properti di Australia, kemudian kita juga dengan rekan-rekan kita di developer di Melbourne. Ini adalah our team around the globe, dari Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapura, China, dan juga Malaysia. Dan ini adalah our business partner. Jadi kita selalu bekerja sama dengan baik. One of the biggest developer juga Lendlease, Mirvac, Fraser, dan juga lain sebagainya. Mungkin Lendlease bisa kita bilang itu biggest di Melbourne, kemudian di KL juga, dan juga di Sydney, dan Brisbane juga. Mirvac kebanyakan dia punya project di Melbourne dan Sydney. Baik. Due to current market situation karena COVID-19 pandemic, atau kita bisa bilang sekarang sudah kebanyakan orang tidak merasakan pandemik lagi. Karena apa? Semua sudah dengan normal, semua sudah bekerja dengan normal, dan juga Anda bisa tahu sendiri bahwa hiruk-pikuk di Jakarta khususnya sudah mulai normal kembali. Tetapi ada beberapa kendala yang mungkin Anda pikirkan, bagaimana kalau saya mau invest di luar negeri, bagaimana caranya? Apakah saya harus bolak-balik ke Australia? Sementara untuk saat ini border pun juga masih ditutup. Jadi tidak boleh ada orang luar Australia untuk datang ke Australia selain dari citizen di sana atau PR. Nah, maka dari itu Jialing Realty memiliki salah satu strategi, yaitu dengan memberikan suatu hal yang kita bilang kita akan suggest, yaitu dengan investasi tanah di Melbourne, Australia. Dan jangan khawatir, biasanya kalau kita dengar seperti ini, kalau beli properti di Australia, nanti jualnya harus ke PR atau citizen. Betul nggak? Tapi untuk tanah di Melbourne, Anda bisa jual lagi ke warga negara asing atau foreigner. Luar biasa. Saya akan share sedikit mengenai matriks Australia Property Price dari tahun 2003 sampai dengan 2020.
Ya, kita bisa lihat di sini bahwa tren untuk properti di Australia menurut data statistik yaitu 8 sampai 10 tahun double value. Nilainya double. Jadi jangan harapkan seperti Indonesia jika bangunan jadi harga double. Itu pun juga masa lampau di local property di Indonesia. Tapi di Australia itu lebih, kita bilang lebih stabil lah. Itu kenaikan kurang besar berapa Pak Riki di Australia? Jadi setiap 7 sampai 10 tahun properti di Australia itu double value, Pak Andi. Ya. Jadi kita bisa bilang ke setiap investor, oh, well 7 tahun properti kalian sudah double. Jadi kita tarik panjang 10 tahun itu berdasarkan historinya di Australia itu 95 tahun biasanya begitu. Setiap 7 sampai 10 tahun paling lambat dia double value untuk rumah, apartemen gitu. Berarti kira-kira per tahunnya kira-kira kenaikan berapa persen untuk properti di Australia, Pak Riki? Jadi kita bisa bilang kenaikannya 8, ntar ada yang 10, ada yang 12. Jadi nggak seperti grafik tuh lurus begitu aja, tapi dia ada yang kayak sekarang pandemi mungkin kenaikan kemarin tuh dari tahun 2020 ada sempat minusnya, terus kemudian sekarang kita lagi mau mengarah ke plus, Pasti. ke positifnya. Koreksi dulu ya, Pak ya. Iya, sama kayak di Indonesia aja, Pak Andi. 2015 itu kan properti di Indonesia itu bubble, ya kan? Harganya udah terlalu tinggi. Betul. Ya kan? Jadi biasa begitu dia bubble, ya cenderung properti itu stagnan, baru turun sedikit, baru dia naik lagi gitu. Pada saat jenuh, ya kan, market nanti akan ada koreksi, kemudian kita akan bergerak naik lagi. Yang pastinya secara statistik tetap aja bahwa semua properti bahkan di lokal Indonesia maupun di Australia pasti grafiknya akan naik. Betul Pak Riki ya? Betul, iya. Jadi properti itu ada, kita bisa bilang ada penyakit ya Pak Andi, penyakit amnesia. Jadi mereka lupa turun, jadi selalu dia naik terus gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, ini juga data yang didapatkan dari Home Loan Express bahwa housing market sekarang ini sedang recovery baik di Sydney, Melbourne, Brisbane dan juga beberapa state yang lainnya. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan di 12 bulan pas pandemi 2020 itu Melbourne kalau kita lihat grafik itu minus ya, Pak Andi ya. Ya. Terus kemudian 3 bulan terakhir dia udah mulai recover tuh. Betul. Ya betul, sudah positif angkanya. Nah, house market recovering is going. Jadi menurut data Biro Statistik di Australia mengungkapkan bahwa investment itu investment pinjaman. Jadi investor yang melakukan pinjaman untuk membeli properti atau invest properti mengalami peningkatan sebesar 38,9% dalam waktu 12 bulan terakhir sampai dengan Desember 2020. Kemudian, pasar perumahan di Australia masih kuat dengan harga yang mengalami kenaikan di bulan Januari. Jadi seperti Pak Riki tadi info, di mulai masa pandemi, di awal tahun 2020, market kita bisa bilang freeze lah ya. Istilahnya ya kayak kaget gitu di Februari Maret gitu ya. Ya, betul. Tapi bergerak lagi mulai dari Juni 2020 sampai ke depan sampai dengan Januari 2021 sudah mulai ada gejolak. Bahkan beberapa kita punya resale atau penjualan kembali yang kita lakukan auction atau lelang hampir di tahun 2020 itu mengalami istilah kata terjual atau sold out pada tahun 2020. Iya, jadi antusias masyarakat Melbourne atau orang lokal di Melbourne atau di Australia itu sekarang lagi beranjak mau naik, Pak Andi. Kemarin auction juga rame ya, yang kita lihat itu yang di Sydney, Melbourne. Ya. Kemudian salah satu penentu faktornya adalah suku bunga rendah untuk pinjaman rumah. Ini juga merupakan faktor kunci yang mendukung untuk pemulihan pasar perumahan di Australia.
Kemudian ada juga aktivitas pembeli di Australia yang bahkan tanpa investor dari luar negeri. Jadi kalau mungkin Pak Riki bisa tahu atau mungkin yang klien-klien juga bisa tahu, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, bahwa sepengetahuan kita bahwa investor di Australia kebanyakan orang dari luar negeri. Misal contohnya orang dari Indonesia, dari Malaysia, Singapura, kemudian dari Malaysia, Brunei, paling ya, dari China. Ya kan? Nah, betul. jadi apabila dari luar negeri sudah mulai berkurang, maka tidak ada lagi transaksi. Nah, tapi kenyataannya bahwa aktivitas pembeli untuk dalam artian citizen atau PR justru malah ada aktivitas pada saat pandemi ini. Gitu. Dan mungkin saya lupa masukin dalam slide ini juga ada satu lagi, yaitu bahwa stamp duty waiver dari government. Jadi Yaitu relaksasi yang diadakan oleh government Australia, Pak Andi. Ya, relaksasi betul. seperti stamp duty buat orang asing. Ya, jadi kurang lebih itu 50% itu stamp duty rebate dari government untuk apartemen, untuk rumah sekitar 25% stamp duty rebate-nya. Itu berlaku sampai dengan bulan Juli 2021. Mulai dari November sampai dengan bulan Juli. Jadi untuk para investor yang sedang dalam artian kita bilang maju mundur, mau ambil apa tidak, mau ambil atau tidak. Nah, kita infokan lagi bahwa stamp duty rebate dari government hanya sampai dengan bulan Juli 2021. Atau kita bisa bilang cut off-nya di bulan Juni 2021. Akhir Juni lah, Pak. Iya, akhir Juni lah. Nah, Juli dia udah back to normal. Jadi untuk orang asing stamp duty itu 8%, ya foreign surcharge-nya sama stamp duty-nya 5,5%. Ya. Jadi udah balik ke normal lagi di Juli. Jadi manfaatkan kesempatan ini sampai akhir Juni 2021 ini, gitu. Ya. Oke, Pak Riki, ini ada salah satu proyek mungkin yang akan dijelaskan oleh Pak Riki sebentar lagi. Ya, jadi kita lagi mengadakan, kita cari satu proyek baru yang dimana investor Indonesia bisa membeli tanah atau kafling. Jadi hanya tanahnya aja kalian bisa beli. Kalian mau bangun itu mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi, itu anytime, bisa sampai maksimum 4 tahun. Itu nama proyeknya kita ada di Tarnit Pak Andi. Ya, Tarnit ya berarti ya, Pak Riki ya? Iya, di suburbnya Tarnit, itu ada di sebelah barat dari Melbourne. Lokasinya juga sangat dekat sekali sama CBD, itu cuma 25 kilo dari CBD Melbourne. Yes. Iya. Nah, ini mengenai lokasinya nih Pak Riki nih, lokasinya atau map. Ya. Next slide. Sudah, ini mengenai istilah kata ini petanya nih Pak Riki. Oh, belum berubah di layar saya, belum berubah. Oke, baik, saya jelaskan di Tarnit ini, itu dia ke bandara juga cuma 30 kilo. Tarnit ini suburbnya sudah jadi. Artinya ada Tarnit Central, terus Tarnit train station, itu jaraknya dari lokasi tanah yang kita pasarkan itu hanya 5 km. 5 km ke Tarnit train station. Yang kita tahu semua Tarnit train station sama Tarnit Central itu dekat sekali, dia nempel. Jarak ke CBD cuman 30 km. Ya. Jadi dekat sama CBD. Ya. Ke airport Tullamarine juga 30 kilo, ke Avalon lebih dekat ya, cuma 25 kilo. Betul. Jadi daerahnya ini sudah matang sekali. Daerahnya sudah matang. Saya bilang ya Pak Riki ya, established ya dia ya. Iya, Tarnit Train Station itu jadi 3 tahun, baru 3 tahun kemarin deh, 2018 gitu. Iya, betul. Tarnit Train Station. Iya. Jadi
daerahnya bukan daerah yang jauh, ini daerah yang sudah matang. Oke. Jadi tanah yang kita punya itu ada di luas 350, kebanyakan 350, 375 meter persegi sampai ada yang 1.800. Nah, menariknya di sini, kebanyakan orang investor berpikir, wah di Australia untuk investasi harga mungkin mahal gitu Pak Andi ya. Ya. Tapi pada kenyataannya itu per meter lebih murah daripada di Tangerang Pak Andi. Tangerang yang kita tahu yang lagi rame ini Peak 2 kan, ya kan? Ya. Peak 2 itu per meter kalau saya lihat jalan gitu, ada iklan per meter 25 juta, 26 juta per meter. Di Melbourne yang kita pasarkan saat ini tanah luas 350 itu per meter perseginya hanya 8,5 juta rupiah. Oke, berarti 8,5 juta. Ya. Berarti istilah kata kalau kita lihat per square meternya itu tanah di Australia itu lebih apa dalam artian lebih rendah. Jauh lebih murah dibanding tanah di Tangerang. Di Jakarta jauh lebih murah. Terus kemudian untuk bangunannya itu kita ada beberapa builder. Satu kita ada 8 Home, kemudian kita ada Fairhaven. Jadi kita bisa rekomen ada beberapa builder yang kita rekomen. Per meternya itu sekitar 11 juta kalau dirupiahkan per meter persegi. Kita bisa bangun 180 meter persegi atau 230 meter persegi, itu tergantung kita mau modelnya seperti apa. Kita bisa bicarakan lebih lanjut. Tapi kali ini kita memasarkan tanahnya. Kalau misalnya kalian mau bangun, kita juga akan rekomen buildernya. Oke. Gitu. Nah, Pak Riki, ini slide-nya sudah mulai bisa kelihatan nggak Pak Riki? Iya, saya bisa lihat sekarang. Sudah, jadi ya? Western Garden-nya itu ada di sebelah barat CBD Melbourne. Oke. Ya, lokasinya itu ke CBD Melbourne hanya 25 kilo, terus ke Tarnit Train Station itu 5 km. Oke. Nah, sebentar lagi kita akan share mengenai apa nih Pak Riki ya? Ini adalah Tarnit Central atau kita bisa bilang shopping center yang... Ya, semua di Tarnit Central itu sudah ada seperti Coles, Aldi sudah buka di sana. Ya, Coles, Aldi sudah buka. Oke, sekarang kita lihat videonya bentar Pak Riki ya. Ya, boleh. Ya, jadi udah ramai sekali ya daerahnya. Ya, betul. Sudah sudah ada yang belum tahu Coles, mungkin ada beberapa yang belum tahu Coles. Coles itu ya seperti retail, mereka jual keperluan sehari-hari, terus jual kayak baju, pakaian untuk sport, itu mereka
Ada, pokoknya semua ada di situ deh kalau untuk Coles. Ya, daerahnya udah rame lah, kita bisa bilang sudah established Tarnet itu sendiri. Nah, ini Kafling yang kita pasarkan itu dia sudah buka 3 stage. Stage 1, 2, 3. Besaran tanahnya itu dari 353 sampai 1080 sekian tanahnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, tanahnya itu per meternya hanya 8,5 juta kalau dirupiahkan per meternya. Jadi tinggal dikalikan luasannya. Luasannya 300 ya. Jadi kurang lebih 300.000 Australian dollar atau 3 M untuk tanahnya. Ada beberapa di sini ada bangunannya, buildernya kita bisa pilihkan dari 8 home, itu kita bisa mau bangun 1 lantai atau 2 lantai, itu bebas terserah dari kita mau seperti apa. Nah, kemudian kalau kita lihat dari suburbnya itu sendiri, kenapa Tarnet? Ya, kita lihat di realestate.com.au, median price di sana per 31 Maret 2021 ini harga jual belinya. Itu yang kita bisa lihat yang merah itu 570.000. 570.000 itu untuk 3 atau 4 kamar. Yang 4 kamar itu 590.000. Jadi kalau misalnya tadi tanahnya itu 3 M, 300.000, bangunannya itu cuma 220.000. Jadi total itu 520 sekian ribu sudah dapat tanah, berikut rumah, ya, 4 kamar, 2 kamar mandi, 2 garage. Jadi bisa dibilang kita membawa project ini itu di bawah harga market. Ya. Gitu. Kemudian next slide, Pak Andi. Nah, ini kalau kita lihat trennya antara unit dan house. Jadi harga unit itu kita lihat grafiknya itu yang hitam di bawah. Terus yang house itu yang atas, di mana harganya itu cenderung lebih stabil dan naik. Nah, kemudian tadi saya bicara mengenai buildernya. Buildernya itu ada Fairhaven. Next slide, Pak Andi. Fairhaven itu dia tergantung dari luas tanahnya lagi. Ada 350, ada yang 400. Lokasinya pun itu tergantung nanti kita pilih yang mana, kemudian kita bangun fasadnya mau seperti apa. Nah, ini kita bisa lihat yang sebelah kiri ini dua ini saya perbandingkan lot yang sama. Jadi fasadnya sebelah kiri itu seperti itu, sebelah kanan beda lagi fasadnya. Ya, jadi Pak Riki ingin share bahwa dalam satu lot itu bisa untuk single ataupun double level, istilah kata untuk single story atau double story di sini. Ya, ini untuk yang double story, Pak Andi. Ya, jadi lot yang sama bisa dibangun 1 lantai, bisa dibangun 2 lantai. Oke. Baik. Jadi tidak hanya landed house saja, tapi saya juga ingin share mengenai townhouse di Melbourne, Australia. Mungkin tadi kalau kita bisa bilang landed house, kita bisa beli tanah dulu, ya kan? Kemudian setelah selang waktu mungkin grace period 2-3 tahun atau 4 tahun, baru bisa dibangun bangunan. Tapi yang akan saya share sekarang ini adalah townhouse. Atau kita bisa bilang satu hunian yang memiliki tanah tapi dengan sudah semi furnished dan sudah ada bangunannya. Ini yang di Oakley, Pak Andi ya? Yes, di Oakley ini adalah Amara Townhouse, yaitu berlokasi tidak jauh dari city, dalam artian kurang lebih sekitar 19 km. Kemudian diapit oleh 2 university yang besar, yaitu Monash Caulfield dan juga Monash Clayton. Jika dengan kendaraan, hanya 5 menit ke Monash Clayton dan juga Monash Caulfield. Dan kurang lebih perjalanan sekitar kurang lebih 15-20 menit lah untuk ke CBD Melbourne.
Nah, kita bisa lihat sendiri di sini, jika tadi di daerah Tarnit itu ada Tarnit Central, di mana ada shopping center di sana. Kalau misalkan di Oak Lake sendiri, itu ada beberapa, dalam artian kita bisa bilang, dia itu dekat dengan University sudah pastinya, kemudian juga dekat dengan Oak Lake Train Station. Kemudian kita bisa lihat sini bahwa amenities, cafe, kemudian ada playground dan juga shopping dan juga highway sudah berlokasi di sini juga. Jadi ini kalau kita bisa bilang tadi kalau Tarnit itu adalah di sebelah selatan barat, kalau Oak Lake ini dari CBD itu adalah sebelah selatan timur. Dimana kalau Anda boleh tahu atau beberapa yang Anda tahu mengenai Australia Property bahwa di suburb Southeast itu harganya udah mulai 1 million plus atau bisa sampai 2 sampai 3 juta Aussie dollar. Nah, ini kita bisa lihat di sini bahwa lokasinya itu istilah kata dia itu memiliki satu lot itu sekitar 2 hektar dan total lotnya ada 96 lot. Tercampur dari 3 lantai dan 2 lantai yang akan nanti saya jelaskan setelah ini kita akan share juga mengenai floor plan-nya. Di sini sudah ada education, sudah ada retail, transportasi, kemudian juga park dan amenities seperti tadi saya bilang playground, dan juga dekat dengan Monash Medical Center atau hospital. Itu hebatnya lagi. Baik, kalau kita share mengenai tadi kan kita perbandingkan dengan Tarnit dengan ini Oak Lake, ya kan? Memang tidak bisa dibandingkan serta-merta, oh ternyata harganya di Oak Lake lebih mahal. Memang karena suburbnya itu di southeast dari Melbourne. Untuk 3 bedroom itu sekitar 1,2 juta dan untuk 4 bedroomnya itu sekitar 1,3 juta istilah kata untuk townhouse di Oak Lake ini. Jadi ini sudah berikut bangunan Pak Adi ya? Tanah dan bangunan sudah termasuk. Nah ini kita lihat trennya. Trennya sangat menarik sekali bahwa trennya ini udah 1 million plus untuk townhouse di Oak Lake. Oak Lake itu kalau misalkan Anda familiar dengan istilah kata Monash Coffee dan Monash Clayton, itu diantaranya lokasinya. Dan dia itu masuk ke dalam zona Clayton sebenarnya. Tidak apa ya, dalam artian tidak terlalu jauh juga dengan City. Nah, ini kita bisa lihat supply and demand-nya bahwa untuk di Oak Lake sendiri itu ada 1054 visit per property di Oak Lake. Compare dengan average di Victoria, State Victoria itu 1829. Jadi banyak visitor yang untuk membeli unit di sana, untuk menyewa di sana. Jadi banyak visitornya, kita bisa bilang di sini. Lifestyle people di Oak Lake adalah 20,6% itu established couple and families. Kemudian hanya 14,9% itu yang lebih older couple. Kemudian 14,4 independent youth. Dalam artian independent youth adalah untuk orang yang masih istilah kata bekerja, belum married, dan juga tinggal di suburb, dan kebanyakan mereka juga bekerja di daerah sekitar suburb itu juga. Mungkin di daerah Cheston atau di daerah Caulfield dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang tadi saya harus tambahkan adalah Oak Lake ini dekat dengan Cheston Shopping Center. Jika Anda sering ke Melbourne, Anda akan pasti familiar dengan namanya Cheston Shopping Center di sana sendiri. Ya, itu gede banget Pak Andi. Ya. Cheston Shopping Center. Shopping Center ya di Melbourne. Iya. Nah, ini kita lihat. Gimana Pak Riki? Iya, apa juga ada di sana. Yes, betul sekali.
Ya, jadi saya memang excited sekali untuk share mengenai Amara ini. Nah, ini kita bisa lihat sebelah kiri adalah master plan dari Amara Townhouse, yaitu total ada 96 lot dan juga ada taman di sana beserta juga dengan playground. Kalau saya bisa kasih lihat di sini, yaitu posisinya ada di sini. Ini adalah tamannya. Ya, di sini. Nah, yang saya juga share sedikit adalah mengenai internal dari townhouse ini. Semi furnished dalam artian kitchen set sudah termasuk, wardrobe termasuk, kemudian kita bisa lihat bathroom di sana itu juga all in, semuanya sudah termasuk juga di sana. Yang belum adalah seperti sofa, lemari TV, meja makan, dan juga ranjang. Itu yang exclude dari semuanya. Tapi ini bisa kita bilang semi furnished, dan kalau kita mau sewa pun sudah dibiarkan semi furnished saja, itu sudah ada peminatnya. Nah, ini saya share juga di sini bahwa tipe 3 lantai dari Amara Townhouse, yaitu tipe E1. 4 kamar tidur, kemudian 3 kamar mandi dengan 2 carport. Di mana kita juga bisa dapatkan teras belakang di sini, dan juga ada balkon untuk di level, istilah kata ground level 1-nya. Nah, ini yang 2 lantai untuk 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, yaitu 1 di bawah dan 2 di atas. Mulai dari kita kita bilang garasi, mobil, kita naik ke atas itu ketemu dengan dining, living, kitchen. Kemudian ada 2 kamar lagi yang master bedroom. Sorry, yang untuk 2 kamar master bedroom itu ada di lantai bawah. Nah, tipe seperti ini cocok sekali untuk istilah kata untuk orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua yang sulit untuk naik tangga. Master bedroom ada di lantai bawah, kemudian next-nya ada 2 bedroom lagi di lantai keduanya. Kalau tadi kita lihat di sini kan untuk yang tipe 3 lantai di sini bahwa master bedroom-nya itu ada di lantai ketiga. Di mana lantai bawah itu 1 bedroom, lantai kedua itu living, dining, kitchen dengan 1 bedroom lagi, kemudian lantai 3-nya ada 2 bedroom plus 2 kamar mandi di sana. Oke. Kalau kita bisa bilang perbandingan antara landed dan townhouse adalah mungkin di cara bayar, kemudian fleksibilitasnya juga. Yang tadi Pak Riki sampaikan bahwa kalau untuk landed atau beli tanah saja, itu masih bisa dijual lagi ke warga negara asing. Tapi kalau townhouse, pada saat sudah settlement atau serah terima, kemudian ditinggali atau disewakan, nah itu harus dijual lagi kepada PR atau citizen di Australia. Jadi ada plus minusnya. Kemudian kelebihan yang di tanah, Pak Andi. Ya. Kalau investor mereka beli tanah atau house and land, artinya landed gitu ya, bukan townhouse. Pemerintah Australia itu nge-charge stamp duty-nya itu dari harga tanahnya aja. Iya, betul itu sekali. Jadi kalau misalnya contoh harga tanah 3M, bangunan 2M, ya kan? Kalau di dalam townhouse, kalau beli townhouse, itu dari total 5M-nya itu kena stamp duty. Tapi kalau misalnya kita beli tanah, baru kita bangun, yang dikenakan itu stamp duty dari harga 3M-nya aja. Hanya harga tanahnya saja. Itu keuntungannya. Kemudian kedua, seperti tadi Pak Andi udah katakan, bisa dijual. Walaupun bangunan ini sudah jadi, kita bisa jual ke orang Indonesia. Jadi lebih fleksibel, Pak Andi ya. Betul. Oke, di sini saya akan buka juga mengenai sesi tanya jawab. Anda tinggal
chat atau ketik chat di room chat kita. Anda ingin tanyakan mengenai apapun, kita akan bantu untuk jawab dalam artian tetap dalam konteks properti Australia. Oke. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan ini Pak Andi ya. Dari Pak Hairul, lokasi yang di Auckland itu jauh nggak dekat dengan train station atau tidak yang di Auckland? Oke, mungkin pertanyaan untuk Pak Andi nih Pak. Ya, kalau saya bisa share ke belakang lagi tadi, bahwa itu dekat dengan Auckland train station. Itu kalau kita bisa bilang itu ke train station hanya 1,6 kilo atau dengan kendaraan kurang lebih sekitar 4-5 menit lah. Begitu, jadi sangat dekat sekali. Jadi Anda itu bisa taruh kendaraan di train station, istilah kata baru nanti kereta. Kalau misalkan Anda bekerja di city ya, mostly kebanyakan mereka kerja di city, mereka akan naik kereta, mereka akan taruh mobilnya di train station tersebut. Kemudian untuk Pak Hakim Houston, 30 kilo itu dalam artian 30 kilo mungkin tadi yang dibilang Pak Riki di Western Garden-nya ya mungkin Pak Riki ya? Iya, itu yang kafling. Yang di Tarnit. Ya, di Tarnit itu kurang lebih jaraknya sekitar 28-30 kilo, tapi itu kalau misalkan dengan kendaraan itu kurang lebih hanya sekitar 20 menit ya Pak Riki ya? Ya, 20-30 menit lah. Di sana kan nggak macet tadi. Ya. Pak Joshua. Kalau dibanding seperti di Jakarta itu 25 kilo seperti dari Taman Anggrek ke Kelapa Gading lah. Iya. Iya. Sementara kalau misalkan kita lihat sendiri di Jakarta sendiri, kalau kita naik mobil dari Kelapa Gading ke mana tadi? Sorry. Taman Anggrek Pak Andi. Taman Anggrek itu bisa ditempuh dengan kurang lebih kalau di Jakarta sendiri mungkin 1 jam lebih atau 2 jam ya. Bisa 1 jaman lah, ya. Jadi kalau kita bisa bilang jaraknya juga masih reachable lah, masih bisa digapai. Pak Joshua Darmawan, harga bangunan saja. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Joshua adalah mengenai Amara Townhouse. Untuk Amara Townhouse itu dengan bangunan dan juga tanah itu kurang lebih price yang kita lepas adalah 940.000. Di mana kalau tadi Pak Joshua masih ingat bahwa harga median price di Auckland sendiri sudah 1,2 sampai 1,3 juta. Yang ada tampilan rumah plus harga tadi apakah landed? Oke. Yang sudah ada tampilan fasad dan juga internalnya itu namanya townhouse Pak Joshua. Tapi kalau misalkan masih Tarnit, kita bahas mengenai landed house. Jadi landed house itu adalah ada terpisah tanah dan bangunan. Tapi kalau townhouse itu ada satu paket. Jadi kita mulai bayar DP awal 10%, ya kan? Jadi pada saat kurang lebih di akhir 2021 itu Anda harus bayar DP kedua dan harus bisa serah terima kunci. Tapi kalau untuk kafling, pada saat Anda beli sekarang atau invest sekarang, pada saat nanti title sudah keluar, Anda bisa bangun seperti tadi Pak Riki sampaikan di sana bahwa bisa bangun dengan pilihan builder yang 1 lantai atau 2 lantai, atau bisa juga Anda itu diamkan dulu sampai nanti pada saat waktu dibangun. Oke, Pak Joshua mungkin bilang yang Tarnit. Oke, yang Tarnit itu adalah 300.000 Aussie dollar atau 3 juta ya. Itu apa Pak Riki ya? Modalnya kecil sekali, Pak Andi. Untuk yang Tarnit itu luas tanah 353, harganya 302 Australian dollar. Ya, jadi modalnya hanya 30.000 Australian dollar atau 300 juta aja, Pak. 10% dari harga tanah. That's it. Ya. Kemudian biasanya investor dia akan tahan ya sampai land title ready, itu ada yang tahun depan, ada yang 2 tahun.
peraturan di Australia kita sampai maksimal 4 tahun. Ya, itu untuk bangun. Ya, Jadi kita boleh tahan tanah itu maksimal 4 tahun. betul. Gitu. Jadi kita bisa bayangin mungkin tahun 2025 semua dunia sudah normal, ya kan, berjalan normal, udah nggak ada pandemi lagi. Jadi harganya pasti akan naik lah. Modalnya kita hanya 30.000. Betul. 10% dari nilai tanah. Nanti pada saat 2025 contoh mau bangun, baru kita carikan buildernya. Kita ada rekomend beberapa builder terbaik di Melbourne. Di Melbourne, Australia. Bisa pilih bentuknya seperti apa, luasnya mau seperti apa, atau kalau mau lebih luas lagi mau di 2 lantai itu bisa. Oke, ada pertanyaan dari Pak Hakim Houston. Beli tanah dan bangunan, kemudian bagaimana cara bayarnya? Bisa KPR apa enggak, Pak Riki? Bisa, tentu bisa. KPR kita ada kerjasama sama private lender, ya. Kita bisa lewat bank juga bisa, private lender juga bisa. Kalau bank kita biasa pakai HSBC, private lender pasti jauh lebih murah. Kita akan bantu untuk mendapatkan pinjamannya. Iya. Kemudian dari Fanny, Western Garden-nya itu bisa dijual ke PR, Aussie, maupun foreigner. Iya, benar sekali. Ada batasan berapa tahun kafling. Nah, yang tadi Pak Riki sudah bilang kan, berapa batasan, berapa lama untuk kafling itu bisa ditahan tanpa harus dibangun. Itu tergantung dari lokasinya juga, dan kebanyakan maksimal itu 4 tahun kita bisa hold sebelum dibangun. Begitu. Iya, jadi ada stage 1, stage 2, stage 3 untuk Western Garden-nya. Jadi Yakni kalau dari untuk yang kafling kita hanya modal 10% aja dari harga tanah. Dan per meternya itu kalau dihitung ya hanya 8,5 juta per Ya, meternya. juta per meter. Murah sekali. Dan Tarnit itu suburbnya sudah matang lah, sudah established, sudah jadi. Ya. Ini Pak Joshua ada lagi pertanyaan bahwa jadi 10% di awal itu sebesar 30.000. Iya, 10% dari 300.000 Pak Joshua. Kemudian setelah 4 tahun baru perusahaan. Oke, jadi begini. Untuk Tarnit itu ada masa di mana land title atau dalam artian sertifikat. Pecah Ya. sertifikat Pak. Iya. Pecah sertifikat atau Pecah sertifikat dari nama yang punya tanah ke nama investor, pecah sertifikat gitu. ya. Itu kita sebutnya land title-nya sudah ready, siap untuk pecah sertifikat. Itu ada yang setahun, ada yang 2 tahun, tergantung stage-nya. Tapi begitu pecah sertifikat kita bisa tidak bangun sampai maksimum 4 tahun. Oke, mungkin gini Pak Riki, bisa dijelaskan kepada Pak Joshua skemanya untuk landed house apabila tidak ada bangunan dan juga apabila ada bangunan Pak Riki. Oke, jadi tidak ada bangunannya artinya gimana nih Pak? Jadi 10 tahun nih, 30.000 mereka modalnya. Begitu land title siap, itu mau dibangun atau mau didiamkan? Ada dua case nih. Justru gini Pak Riki, saya ingin coba Pak Riki jelaskan mengenai contoh yang kita beli kafling, kita diamkan dulu, kemudian cara bayar kita beli kafling plus bangunan atau package gitu Pak Riki. Oke, jadi kita beli tanah, modal 10% dari harga tanah, entah itu harga tanahnya 300.000, berarti modal 30.000. Sampai land title-nya siap 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kalau kalian mau bangun tanahnya, buildernya kita bisa suggest A, B, C, ya kan? Ada 8 Home, ada Fairhaven. Nanti begitu sudah pilih tanah bangunannya, kita akan gandeng buildernya juga. Jadi total harga tanahnya 300.000, bangunannya contoh 180 atau 200 meter persegi itu kurang lebih 2,2 M. Jadi digabung 5,2 M, ya. Jadi sisanya itu kita sudah pertama bayar DP tanah 10%. Bangunannya tergantung kita mau loan berapa persen. Ada investor yang saya nggak mau loan banyak-banyak, saya cuma mau loan 50% aja. Berarti kita harus siapin untuk tanahnya another 40%. Kalau mau 50-50.
Tapi untuk orang asing itu kita bisa pinjam maksimum sampai 70% dari harga tanah dan bangunan dari 5M. Kita bisa pinjam sampai 350.000 gitu Pak Andi. Ya, jadi kalau kita bisa bilang di sini bahwa kalau kita mau beli tanahnya dulu, bangunnya nanti, berarti kita harus siapkan di awal itu DP 10%, kemudian Udah, itu aja. Ya, setelah land title keluar, itu baru masuk 90% dari tanah tersebut ya. Tapi kalau dengan bangunan, nanti kita bisa istilah kata ambil pinjaman ke bank. Begitu. Ya. Jadi kalau total 520.000 tadi tanah sama bangunan, kita baru masuk 30.000. Dihitung aja sisa DP 20%-nya berapa gitu. Dari tanah dan bangunan. Iya. Waktu pecah sertifikat berarti kita harus lunasi 3M kan, meski sekarang kita bayar 30.000. Ya, waktu pada saat pecah sertifikat harus kita bayar sisanya. Betul sekali. Kemudian kalau misalkan kita dengan bangunan, yang tadi bisa dibilang Pak Riki lagi tadi, bahwa kita bisa ambil pinjaman ke bank di Australia. Ada satu lagi Pak Riki, misalkan 30.000 di awal, yes, 10%, dan payment berikutnya dibayar ketika mau dibangun. Apabila land title keluar dalam 2 tahun misalnya, tidak perlu bayar apa-apa. Ya, benar sekali. Iya. Jadi kita cuma modalnya 10% itu tadi. Ya, di awal DP 10%, kemudian nothing to pay until land title itu rilis. Begitu. Ya, contoh nih, ada case lagi berikutnya, udah beli tanah, kafling, kemudian ada klien kita, dia sudah bangun di atas tanah itu, ya, dan dia mau jual kembali, itu bisa ke orang asing, bisa ke orang Indo atau ke orang mana aja bisa, jadi nggak harus orang lokal, karena kita belinya dari tanah, kita bangun sendiri, itu boleh dijual ke orang asing. Beda halnya dengan kayak apartemen dan townhouse. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah beli, sudah settlement, kalau mau dijual itu harus ke orang lokal Australia. Kalau kita beli dari tanah itu kita bisa perjualbelikan ke orang asing. That's the beauty of coupling. Betul. Tapi kalau sudah ada bangunan, at least kita bisa sewa menyewa dulu, dapatkan rental income. Oke. Mungkin mereka juga yang belum familiar dengan properti Australia, mungkin saya jelaskan lagi Pak Riki ya, bahwa dengan kita DP 10%, kemudian tidak perlu bayar apa-apa lagi sampai dengan land title release. Sertifikat, ya. Ya, sampai juga nanti dibangun. Nah, kalau kita menggunakan pinjaman atau loan, atau KPR, kita bisa bilang sebut gitu kan, kemudian pada saat nanti kita sudah bangunan jadi, dan kita sewakan, nah itu berarti uang sewa tersebut yang masuk setiap bulannya itu untuk bisa dapat membantu untuk membayar cicilan ke bank. Iya, itu buat untuk bayar pinjaman bisa. Jadi penghasilan sewa untuk bayar cicilan ke bank. Iya. Jadi nikmatnya properti Australia adalah dari nilai properti misalkan 6M, 7M, 8M, Anda cukup istilah kata cukup siapin dana 30%-nya saja, karena sisanya nanti dengan pinjaman di bank atau private lender. Nah, cicilannya bagaimana? Cicilan itu dibantu dari sewa menyewa properti Anda di Australia. Jadi banyak juga mungkin klien kita yang punya properti di Australia dan properti di Singapura. Pada saat properti di Australia dengan ada cicilan yang dibantu oleh penyewa, udah tinggal tidur merem, udah tidur nyenyak, tidak perlu masalah lagi. Tapi untuk properti dia yang di Singapura, jika tidak ada penyewa, wah langsung itu pemiliknya atau landlordnya kalang kabut untuk bayar maintenance, kemudian untuk bayar istilah kata dari kekosongan tersebut. Jadi kita bayar cicilan itu dari kocek sendiri. Nah itu plus minusnya dari sana, dari properti Australia.
Withholding tax or income tax dari harga sewa berapa? Saya dengar tax bisa dipotong dari cicilan KPR. Oke. Maksud dari Pak Joshua ini adalah jika kita mengambil pinjaman di luar negeri atau di Australia untuk properti Pak Joshua, jadi dalam artian nanti tax consultant itu akan menghitung tetap defisit. Karena apa? Karena kita tetap ada bayar cicilan setiap bulannya. Maka dari itu karena kita defisit, makanya untuk sewa-sewaan itu hampir bisa kita bilang tidak bayar pajak untuk sewa. Dan mengenai tax yang bisa dipotong dari KPR adalah begini. Misalkan Pak Riki beli properti di Australia bayar cash, tidak dengan pinjaman atau KPR, ya kan? Nanti pada saat 5 atau 7 tahun ke depan, pada saat Pak Riki mau jual propertinya, maka istilah kata ada keuntungan di sana kan ya. Dari keuntungan di sana itu kena namanya capital gain tax. Sekitar mungkin orang tax consultant yang bisa lebih tahu atau kurang lebih sekitar 32,5% ya Pak Riki ya, kurang lebih ya. Capital gain tax Iya, ya. sampai 35 itu orang pajak yang lebih paham. Yang pasti Ya. Kalau untuk pembelian cash itu capital gain tax-nya lumayan besar karena dari Ya. contoh kita beli 500.000, nanti kita jual mungkin 7-8 tahun harganya mungkin 700.000, berarti ada gain 200.000. 200.000 itu akan diperhitungkan capital gain tax-nya sekitar dipotong 32-35% untuk satu properti. Ya, tapi kalau misalnya kita ada loan, kita bayar bunga, ya kan, setiap bulan, which itu yang bayar juga bukan kita, si penyewa. Kalau untuk investor ya, yang bayar si penyewa. Jadi itu ditotalin, kita udah bayar bunga, terus kita ada depreciation building juga. Kan rumah itu pasti ada menyusut ya, depreciation building itu diperhitungkan sama orang pajak. Itu orang pajak yang lebih paham. Itu poin-poinnya ada banyak, ada depreciation building, ada bunga. Kita sudah beli properti, terus kita sudah membayar stamp duty, itu juga diperhitungkan, Pak Andi. Ya, jadi betul. dari keuntungan yang 200.000 itu, orang pajak akan potong itu dulu. Baru sisanya dikenakan pajak, jadi nggak terlalu besar. Itu bisa banyak sekali bedanya. Mungkin kita bisa bilang beda sekitar 50 ribuan. Intinya apa yang kita keluarkan untuk properti di Australia, misalkan kita bayar stamp duty balik nama, kita bayar cicilan pinjaman ke bank, ya kan? Nah, ada depresiasi bangunan. Nah, semuanya itu diperhitungkan lagi pada saat nanti kita menjual properti kita. Ada yang namanya tax deduction. Tapi apabila kadang-kadang ada investor, oh saya tidak mau ada utang, saya maunya bayar cash. Nah, pada saat nanti dijual kembali, nah tax itu akan lebih besar karena tidak ada deduction-nya. Makanya kenapa kita sebagai property consultant selalu menyarankan kepada klien kita bahwa lebih baik pinjaman di luar negeri. Karena investasi Australia ini menjadi lebih menarik kalau kita pakai pinjaman dibandingkan kita harus bayar cash seperti itu. Karena modalnya selain kecil, kita bisa puterin ke yang lain juga. Daripada kita beli satu dengan cash, mendingan kalian beli 2 atau 3 dengan loan. Ya, bahkan ada pengalaman juga mungkin kliennya Pak Riki ya. Dibandingkan dia beli apartemen di Sudirman dengan nilai 8-9 M, lebih baik dia bagaimana Pak Riki? Ya, jadi dengan modal 800.000 itu mungkin 8 M ya, itu dia bagi ke investasi Australia, dia ambil 5 unit. Jadi mereka hanya modalnya ya sama dengan 8 M gitu. Tapi keuntungannya untuk pembelian properti di Australia, karena Australia itu sangat stabil sekali kenaikan dari satu properti, nggak usah banyak-banyak deh, tadi saya contohkan 200.000 aja, udah berapa? Dia beli udah 10 M, sudah 1 kali lipat dari modal, lebih daripada 1 kali lipat dari modalnya. Ya, kalau bisa kita bilang return of investment itu juga besar sekali Pak Riki ya. Betul. Nanti kalau untuk lebih detail hitung-hitungannya kita bisa gali lebih dalam lagi.
Nanti untuk mungkin dengan Pak Hakim dan Ko Joshua itu kalau bisa melihat detailnya lagi mengenai angka-angkanya, nanti kita bisa bantu juga untuk kita bisa. Nah, di sini ada line WhatsApp kita. Mungkin aja. Iya, Ya, WhatsApp. nanti bisa ditanyakan. Nah, nanti kita bisa siapkan juga. Nanti ada detail-detailnya. Kemudian uang sewa cukup nggak buat bayar cicilan? Untuk yang mana nih Pak Andi? Untuk yang Kita let's say kita bisa bilang untuk yang townhouse lah. Untuk yang townhouse itu. Oke, townhouse yang 940.000. Ya, Oke, balik ke tadi slide yang dari real estate itu kurang lebih sewaannya per week. Kalau harga 940 itu sekitar 800 per week dikali 52 aja. Kemudian tergantung kalau misalnya cukup atau enggak bayar cicilannya. Tergantung mau pinjamnya berapa banyak. Kalau pinjamnya maksimal 70%, itu kita hitung 940 kali 70% dikalikan bunganya sekarang 4,48. Kemudian kita lihat income-nya 800 dikali 52 berapa. Itu lebih teknikal dan kita bisa gambarin semua nanti. ya. Kemudian normalnya tenor KPR di Aussie berapa tahun? Normalnya itu 25 tahun. Sampai dengan 30 tahun untuk loan di Australia. Begitu. Kemudian jumlah penduduk di Australia lebih sedikit. Ya, jumlah penduduk di Australia tidak sebanyak di Indonesia. Tapi bisa kita compare lagi perbandingan demand dan supply. Bahwa dengan jumlah penduduk di Australia dan juga bangunnya pun, istilah kata demand-nya masih sangat tinggi sekali dibandingkan supply yang ada di Australia tersebut. Tapi jika di Indonesia atau di Jakarta lebih tepatnya, mungkin Pak Hakim dan saya juga tahu juga bahwa kita juga mungkin bisa punya rumah, bisa punya apartemen juga, kita bisa juga ada apartemen lagi dan rumah lagi yang lain, dan sementara dengan kosong atau kita sewakan. Jadi di mana supply-nya itu lebih tinggi dibandingkan demand-nya. Tapi kalau di Australia, demand lebih tinggi dibandingkan supply yang ada. Nah, itu perbedaannya Pak Hakim. Itu yang lebih menarik. Kita bisa bilang vacancy rate di Australia itu cukup rendah dibandingkan negara-negara lain. Kecil sekali. Jauh, Malaysia aja, Indonesia lah paling besar. Malaysia nggak terlalu besar. Malaysia Tapi belasan persen. Malaysia juga agak oversupply juga menurut saya ya. Tapi Ya. kalau misalnya di Australia itu 2 sampai 3% ya. Artinya sampai dari 3%. ya dari 100 unit yang nggak keisi cuma 2 unit sampai 3 unit. Karena supply propertinya sangat sedikit dibanding demand. Iya, tingkat kekosongannya betul Pak Riki ya. Tapi Ya, kalau misalkan di Malaysia, setahu saya sendiri itu bisa sampai 14% Pak Riki kosongannya. Iya besar sekali. Indonesia juga lebih dari itu kalau menurut saya. Indonesia lebih parah ya. Karena kan turis di sini bisa dibilang jarang, terus orang dari luar negeri yang mau sekolah di sini atau ya sekolah di sini juga hampir bisa dibilang sedikit sekali lah. Ya. Oke, baik sekali Pak Riki. Kemungkinan udah cukup lama juga kita berbicara. Jika ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan atau WhatsApp ke nomor tadi Pak Riki dan saya. Kemudian juga jika ada kesempatan nanti kita akan share lagi mengenai properti Australia yang lain lagi, yang lebih update lagi. Terima kasih untuk waktunya Pak Riki. Terima kasih Pak Andi. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye.